keempat yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sultan. Kesultanan di Indonesia lahir sejak abad ke-13 Masehi. Yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai, berdiri tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Letaknya di sebelah timur pantai Aceh. Sultan yang memerintah yaitu Sultan Malik As-Soleh, Sultan Malik At-Thohir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai antara lain batu nisan Sultan Malik As-Soleh, catatan yaitu catatan Marco Polo, dan catatan Ibnu Battuta. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai tergantung dari perdagangan ataupun barang yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Yang kedua yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Bukoyat Shah. Kesultanan ini memasuki masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Perkembangan Kesultanan Aceh erat kaitannya dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang muslim menghindari Selat Malaka dan beralih menyusur pesisir barat Sumatera. Untuk mempertahankan kedudukannya, Aceh membangun armada laut yang kuat dan menjalin hubungan dengan Kesultanan Islam di Timur Tengah seperti Turki Utsmani, Abyssinia, dan Mesir. Yang ketiga yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya kelima, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Kehidupan masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Penyebaran Islam didukung oleh para wali yang dikenal dengan Wali Songo. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Yang keempat yaitu Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526, Muhammad Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Selain membangun benteng pertahanan, Fathahillah juga membangun Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banten kemudian tumbuh menjadi kota perdagangan. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayoso tahun 1651 sampai 1682. Yang kelima yaitu Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Kesultanan ini merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Yang keenam yaitu Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Setawijaya. Dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris. Hasil utamanya adalah beras. Selain itu, Mataram juga menghasilkan kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Dalam bidang kebudayaan, seni, bangunan, ukir, dan lukis mengalami perkembangan. Yang ketujuh yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada kesultanan ini, masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Dari situ Maluku terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh dan menjadi pusat perdagangan. Yang ke-8 yaitu Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16 di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Negara Dipa, Negara Daha, dan Banjar. Raja Kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Negara Daha menyerang Kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak.
Raden Samudra. Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak membantu berperan melawan negara Daha, ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam.